Nggih rapuh dhewe. Ngirit. Hasilnya penting akeh. Pembuatan pupuk peram ala SAS. Ini nganggo sabun saudara-saudara. Abu gosok, sabun, semuanya ada di sini. Rasa gumun pokoknya. Petani milenial kok gumun. Daya 5 kilo, abu sekam 10, vertipos petrocas 4, fosfate 2 sak, NPK 1 sak, KCL 2 sak. Siapkan bahan dasar terpal, pacul 2 butir, tangki 2 ekor, kemudian KCL 2 ekor, petrocas atau dolomit, tain kumbung rapopo 4 ekor, 6 ekor, kemudian arang sekam 10 ekor, vertipos SP36 atau sejenisnya 2 ekor, NPK-nya 1 ekor, kemudian daya 5 kilo atau deterjen yang lainnya juga boleh. Terus kohe kambing sebanyak 4 ekor yang sudah difermentasi, dan semprotnya pakai iklo kombinasi Saka FNS sak cingkir. Ini jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Akhir-akhir ini kan kita sudah banyak diperlihatkan bagaimana situasi politik dunia, di mana masih terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Kita tidak akan membahas situasi politik tersebut, hanya saja kita harus bisa untuk menelaah bagaimana pengaruh dan efek buruknya terhadap kita sebagai petani dalam menjalankan aktivitas ke depannya. Perlu sahabat dan rekan tani ketahui bahwa secara umum dalam produksi pupuk nitrogen, khususnya nitrogen tunggal seperti urea ataupun ZA, dalam hal untuk bisa menyerap nitrogen bebas dari udara juga dibutuhkan sarana berupa bahan gas alam yang nantinya akan menghimpun nitrogen tersebut sehingga bisa dijadikan molekuler khusus untuk pembuatan urea ataupun ZA. Karena itu sudah dipastikan ketergantungan atas gas alam untuk produksi pupuk nitrogen sangat penting. Sementara Rusia dan Ukraina merupakan negara-negara pemasok dan produsen gas terbesar di dunia, sehingga dengan kondisi perang tersebut dipastikan situasinya tidak memungkinkan untuk bisa memperlancar produksi bahan-bahan pupuk yang nantinya berhubungan dengan jumlah stok barang yang ada di pasaran. Kemudian perlu juga dipahami bahwa hampir mayoritas bahan baku untuk pembuatan pupuk majemuk NPK diproduksi dan dihasilkan dari negara-negara Asia Timur dan Skandinavia, yang masuk di dalamnya adalah Rusia serta Ukraina. Teman-teman bisa bayangkan dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana kedua negara yang merupakan sumber bahan baku pupuk untuk kebutuhan pertanian dunia sedang bergejolak. Nah, maka apabila teman-teman masih berharap nantinya bahan maupun pasokan pupuk serta harga bisa stabil dan bisa konstan, atau bisa menurun harga serta melimpah stoknya, buang jauh-jauh harapan tersebut, karena dipastikan pupuk-pupuk tadi akan mengalami kelangkaan, dan dengan kelangkaan tersebut dipastikan akan meningkatkan harga jual. Apalagi negara kita juga masih belum bisa untuk memproduksi pupuk NPK layaknya sudah diproduksi oleh negara-negara Eropa Timur maupun negara Skandinavia. Bahan baku untuk pupuk majemuk NPK yang terbaik sejauh ini masih dari Eropa Timur dan Skandinavia, dan mayoritas pupuk majemuk NPK bahan bakunya berasal dari sana. Meskipun akhir-akhir ini sudah ada
bahan-bahan pupuk untuk pupuk majemuk NPK tadi dari Tiongkok atau Cina. Namun secara kualitas, bahan pupuk majemuk NPK yang berasal dari Eropa Timur dan Skandinavia merupakan salah satu yang berkualitas prima dan terbaik di dunia. Karena itu buat sahabat dan rekan tani, dari sekarang kita juga harus mencari bagaimana solusi terbaik tanpa harus ketergantungan dengan kondisi pupuk yang ada. Mengingat selama Rusia dan Ukraina tetap bergolak atau berperang, maka selama itulah dipastikan kondisi pupuk baik stok maupun harganya tidak akan berlaku stabil. Bahkan stok yang ada hari ini bisa jadi merupakan stok terbanyak dibandingkan dengan stok yang akan datang. Kemudian harga terkini bisa jadi menjadi harga termurah dari harga-harga yang akan terjadi di masa berikutnya. Kalau dari SAE sendiri, kita kan sudah menerapkan dan menyarankan untuk melakukan tindakan penghematan pemupukan tabur dengan pola pupuk peram, di mana dengan komposisinya itu tidak terlalu banyak melibatkan pupuk-pupuk yang kita sebutkan tadi, khususnya pupuk impor, mengingat bahan bakunya itu lebih banyak berasal dari lokal, layaknya pupuk fosfat alam, dolomit ataupun kalsit, kemudian pupuk kandang ataupun humus. Dan saya rasa bahan-bahan tersebut masih cukuplah ke depannya dan melimpah untuk bisa kita jadikan sebagai bahan pembuatan pupuk peram. Apalagi perlu teman-teman dan sahabat tani ketahui bahwa untuk bahan baku pupuk fosfat, batuan induk yang terbaik yang bisa digunakan untuk menjadi bahan baku pupuk fosfat alam, yang pertama sekali itu dari Eropa Timur dan Skandinavia. Kemudian yang kedua dari Tiongkok, baru kualitas terbaik ketiga justru berasal dari Indonesia, terutama dari Pulau Jawa. Maka dengan kita menggunakan pola pupuk peram, diharapkan nanti teman-teman tidak kewalahan dalam mencari bahan pupuk fosfat alam seperti SP, TSP, atau Vertipos, atau sekelasnya yang diproduksi lokalan. Dan teman-teman tidak usah sanksi karena secara teknis kualitas fosfat alam berasal dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa, insya Allah masih sangat baik karena menjadi 3 besar kualitas pupuk fosfat terbaik di dunia. Dengan kondisi ini bukan berarti kita juga harus serta-merta menimbun atau menumpuk pupuk yang sudah ada di pasaran. Andai pun itu terjadi hanya berlaku 1-2 musim ke depan saja toh. Lebih baik kita mencari solusi lain yang bisa lebih langgeng agar segala aktivitas budidaya kita tidak terhambat oleh kelangkaan pupuk tadi. Saya rasa pupuk peram tersebut meskipun agak jelimet dan lebih ribet dibandingkan kita harus menaburkan pupuk yang sudah instan, tapi alangkah baiknya itu kita lakukan karena memang mau tidak mau itu menjadi solusi terbaik bagi kita. Daripada kita menunggu pupuk yang belum jelas stok maupun harga jual belinya, lebih baik kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang insya Allah secara teknis maupun kajian yang lain, pupuk peram ini masih bisa setara dengan pupuk konvensional yang biasa kita lakukan. Namun demikian, segala sesuatunya kita serahkan pada pilihan dan kebijakan teman-teman masing-masing. Kemudian saya juga akan menanggapi tentang bagaimana perbedaan dari pupuk NPK dikaji dari sisi warnanya. Mengingat ada teman sahabat kita yang sampai hari ini mempunyai dogma atau doktrin bahwa pupuk NPK itu harus berwarna merah atau biru atau warna yang lain. Kondisi ini harus kami luruskan bahwa hakikatnya bahan baku pupuk NPK apapun jenis dan kandungannya, warna aslinya adalah abu-abu yang persis seperti warna pupuk SP ataupun TSP dalam bentuk serbuk. Jadi kalau SP atau TSP itu digiling, dihaluskan, seperti itulah warna NPK aslinya. Hanya saja
Penambahan warna ini ditujukan untuk bisa memperjelas dan mempertegas sebagai penciri dari produsen pupuk maupun jenis pupuk. Sebagai contoh, ada pupuk NPK dengan kandungan triple 16, warnanya merah dan ada juga warnanya biru. Kedua warna itu sama, karena baik merah maupun biru sama-sama ditambahkan dari warna aslinya yang abu-abu tadi. Jadi teman-teman nggak usah sanksi dengan perbedaan warna, karena itu tidak menentukan kualitas daripada kandungan NPK itu sendiri. Hanya saja yang perlu diperhatikan detail adalah dari mana asal bahan baku dan produksi dari pupuk NPK tersebut. Selama bahan baku dari pupuk NPK tadi berasal dari Eropa Timur dan Skandinavia, insya Allah apapun jenisnya, apapun mereknya, dan apapun bentuknya serta warnanya mempunyai kualitas yang cukup teruji dan cukup bagus. Jadi apabila nanti teman-teman menghadapi masalah kelangkaan pupuk NPK, namun di kios adanya pupuk NPK yang mungkin warnanya tidak sesuai seperti apa yang biasa kita beli, teman-teman nanti bisa mengambil alternatif dari produsen pupuk tersebut yang biasanya tercantum di kemasan karung pupuk tersebut. Hal ini saya jelaskan supaya teman-teman nanti tidak menjadi bingung atas kelangkaan pupuk yang mungkin akan terjadi. Manfaatkan semua sumber daya pupuk yang ada, asal jangan memanfaatkan sumber daya apa adanya. Yang ada di alam bukan berarti tidak baik, namun lebih membutuhkan waktu dan pekerjaan tambahan. Dengan kondisi seperti pupuk peram yang kami sarankan, insya Allah merupakan komposisi yang cukup ideal untuk menjadi solusi bagi kita bersama dalam berbudidaya tanaman. Semoga dengan ulasan ini memberikan manfaat terbaik untuk saya sendiri maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Setabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.